Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kurniawan. Saya perwakilan dari SMK Wipama Cikupa. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang teknologi PJM-FI dan prosedur melakukan riset TCM, riset TP, dan setting mode. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya mengajak kepada semuanya untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan, seperti hindari kerumunan, istirahat yang cukup, kemudian gunakan masker bila perpergian, dan selalu mencuci tangan memakai sabun. Baik, selanjutnya saya akan langsung masuk ke pembahasan. Teknologi sistem PJM-FI. Di tahun 1982, Honda memperkenalkan model CX500 Turbo yang merupakan sepeda motor pertama di dunia yang menggunakan teknologi PJM-FI. Kemudian pada tanggal 1 Desember tahun 2005, Astra Honda Motor menerapkan teknologi unggul PJM-FI pada sepeda motor Supra X125 yang menjadikannya sebagai sepeda motor pertama di Indonesia yang berteknologi PJM-FI. Sepeda motor ini dilengkapi dengan sensor-sensor, diantaranya seperti sensor EOT, sensor TP, sensor injektor, dan lain-lain. Oleh karena itu, sensor ini memiliki keunggulan yang lebih signifikan dibandingkan dengan sepeda motor yang masih menggunakan sistem karburator, seperti lebih irit bahan bakar, full ekonomi, performa lebih baik, dan lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin itu dia tadi sekilas tentang teknologi PJM-FI. Kemudian kita akan melakukan riset TCM, riset TP, dan setting altitude. Tetapi sebelum itu, ada beberapa poin yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan riset TCM, riset TP, dan setting altitude, yaitu kedipan pada mil, kemudian nama-nama sensor, dan cara baca kedipan. Untuk kedipan pada mil, contohnya adalah mil berkedip sebanyak 8 kali kedipan pendek. Kedipan 8 adalah sensor TP. Kemudian nama-nama sensor, contohnya seperti sensor injektor, sensor O2, dan lain-lain. Kemudian terakhir cara baca kedipan. Untuk kedipan terbagi menjadi dua, ada kedipan pendek dan ada kedipan panjang. Untuk kedipan pendek berdurasi selama 0,3 detik, sedangkan kedipan panjang berdurasi selama 1,3 detik. Untuk kedipan pendek memiliki nilai 1, sedangkan untuk kedipan panjang memiliki nilai 10. Untuk kedipan pendek, contohnya mil berkedip sebanyak 7 kali kedipan pendek. 7 kedipan itu adalah sensor EOT. Kemudian untuk kedipan panjang, mil berkedip sebanyak 1 kali kedipan panjang dan 2 kali kedipan pendek. Maka jumlahnya adalah 12 kedipan. Kedipan 12 adalah sensor injektor. Kemudian setelah kita sudah mengetahui poin-poin tersebut, langkah selanjutnya adalah kita melakukan riset TCM. Tetapi sebelum melakukan riset TCM, lakukanlah prosedur pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah pertama, pastikan kondisi sepeda motor pada standar utama atau posisi aman. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on. Lalu kita baca kedipan pada mil terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk pembacaan awal mil berkedip sebanyak 8 kali kedipan pendek. Dan untuk pengulangan kedua, mil masih berkedip sebanyak 8 kali kedipan pendek. Maka hanya ada satu sensor yang mengalami kerusakan, yaitu sensor TP. Langkah selanjutnya adalah kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian di sini kita lakukan perbaikan pada sensor tersebut. Setelah melakukan langkah perbaikan, kita putar kunci kontak pada posisi on. Kemudian kita cek kembali lampu mil, apakah lampu mil ini masih menunjukkan kerusakan atau tidak. Jika lampu mil sudah tidak menunjukkan kerusakan, kita lanjut untuk melakukan TCM. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Riset TCM bertujuan untuk menghapus kode kerusakan yang tersimpan di dalam ECM, agar ECM ini tidak mengalami kerusakan secara perlahan atau bertahap. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah pertama, pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian kita lepaskan cover sehingga DLC terlihat. Setelah itu kita lepaskan DLC cap atau penutup DLC. Lalu kita hubungkan SCS konektor pada DLC. Langkah selanjutnya adalah putar kunci kontak ke posisi on. Kemudian kita cek kembali lampu mil, apakah lampu mil ini masih menunjukkan kedipan atau tidak. Sebagai contoh, mil berkedip sebanyak 8 kali kedipan pendek untuk pembacaan awal. Dan untuk pengulangan kedua, mil masih berkedip sebanyak 8 kali kedipan pendek.
maka hanya ada satu sensor yang tersimpan di dalam ECM, yaitu sensor TP. Kemudian kita lihat kembali lampu mil, apakah lampu mil ini berkedip sebanyak 9 kali kedipan atau tidak. Jika iya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Langkah selanjutnya, kita on-kan kembali kunci kontak. Setelah itu kita cek kembali lampu mil, apakah lampu mil ini menyala tanpa berkedip atau tidak. Jika lampu mil menyala tanpa berkedip, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Setelah itu kita putar kunci kontak ke posisi off. Setelah itu kita lepaskan SCS konektor dari DLC. Kemudian kita on-kan kembali kunci kontak. Langkah selanjutnya adalah kita cek kembali lampu mil, apakah lampu mil ini masih menunjukkan kerusakan atau tidak. Jika lampu mil ini sudah tidak menunjukkan kedipan, maka reset ECM berhasil. Kemudian kita akan melakukan reset TP. Setelah itu jangan lupa kunci kontak jangan lupa di off-kan terlebih dahulu. Reset TP ini dilakukan setelah kita melakukan pembongkaran mesin, full pump, throttle body, dan lain-lain. Kemudian ada syarat yang harus dipastikan sebelum kita melakukan reset TP, yaitu tidak boleh ada kerusakan yang tersimpan di dalam ECM. Oke, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah pertama di sini pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian kita lepaskan penutup DLC dan pasang SCS konektor pada DLC. Lalu kita lepaskan sensor EOT pada komponennya. Langkah selanjutnya kita hubungkan jumper line ini di kedua terminal sensor EOT. Mengapa di sini saya melakukan reset TP melalui sensor EOT? Jika saya melakukan reset TP melalui sensor TP, kemungkinan reset TP tidak akan berhasil dikarenakan sensor TP terlepas dari komponennya. Sebagai contoh, kita akan melakukan reset ECM. Jika ECM ini terlepas dari komponennya, otomatis reset ECM tidak akan berhasil atau gagal. Berhubungan dengan hal itu, sensor TP dan sensor EOT memiliki massa yang saling terhubung. Jadi kemungkinan besar akan berhasil jika kita melakukan reset TP melalui sensor EOT. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on, lalu kita baca kedipan pada mil terlebih dahulu. Jika mil mulai berkedip cepat, kita lepaskan jumper line dari sensor EOT. Langkah selanjutnya adalah kita cek kembali lampu mil, apakah lampu mil ini berkedip sebanyak 9 kali kedipan pendek atau tidak. Jika iya, kita lanjut ke langkah berikutnya, kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Setelah itu kita pasangkan kembali sensor EOT ini pada komponennya. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on kembali. Setelah itu kita lihat apakah lampu mil ini menyala tanpa berkedip atau tidak. Jika iya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian setelah itu kita on-kan kembali kunci kontak. Lalu kita cek kembali lampu mil, apakah lampu mil ini masih menunjukkan kerusakan atau tidak. Jika lampu mil sudah tidak menunjukkan kerusakan, maka reset TP berhasil. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur setting mode. Untuk mode 1, ketinggiannya 0 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Untuk mode 2, ketinggiannya 2000 hingga 2500 meter di atas permukaan laut. Untuk mode 3, ketinggiannya 2500 hingga 3500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk mode 4, ketinggiannya 3500 atau lebih tinggi di atas permukaan air laut. Kemudian ada syarat yang harus dipastikan sebelum kita melakukan setting mode, yaitu tidak boleh ada kerusakan yang tersimpan pada ECM. Kemudian proses setting mode tidak akan berhasil jika motor dalam keadaan hidup. Untuk catatan, settingan dari pabrik adalah mode 1. Oke, langkah selanjutnya adalah putar ignition switch ke posisi off. Kemudian kita lepaskan front body cover sehingga DLC terlihat. Setelah itu kita lepaskan DLC cap dan pasang SCS konektor pada DLC. Langkah selanjutnya adalah buka throttle grip sepenuhnya dan tahan. Kemudian kita putar ignition switch ke posisi on. Lalu jika kedipan cepat dimulai, tutup throttle grip selama 0,5 detik dan buka throttle grip selama 0,5 detik. Kemudian di sini mil akan mengulang kedipan dengan sejumlah mode yang kita pilih. Sebagai contoh, jika mode 2 yang kita pilih, maka mil akan berkedip-kedip dengan 2 kali kedipan pendek secara berulang. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Setelah proses mode ini berhasil, langkah selanjutnya adalah mengatur putaran stasioner. Untuk sepeda motor bebek atau cup, putaran stasioner mesinnya adalah 1400 plus minus 100. Sedangkan untuk sepeda motor matic, putaran stasioner mesinnya adalah 1700 plus minus 100 rpm. Kemudian langkah terakhir adalah rapikan dan pasangkan kembali SCS konektor
dan penutup DLC. Kemudian kita rapikan kembali alat-alat ke tempat semula. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.